Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yafiq Kolbi Abrori, dan kali ini kita akan membahas tentang kandungan dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 11, cerita asbabun nuzulnya dan juga deskripsi nilai-nilai yang terkandung dalam fakta sejarahnya dan rekonstruksinya dengan keadaan masa sekarang. Langsung saja saya mulai dari ayat Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa ay yakuna khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ay yakunu khairan minhum wala talmidhu anfusakum wala tanabadhu bi'alqabi bi'salismu al-fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum itu mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan juga jangan pula perempuan-perempuan itu mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk, sedangkan seburuk-buruk panggilan seburuk-buruk panggilan adalah fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, maka itulah orang-orang zalim. Terima Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Lalu kemudian ada cerita asbabun nuzul, kenapa ayat ini turunkan. Ternyata dalam sejumlah riwayat mengenai sebab turunnya ayat ini dikutip dari Tafsir Al-Maraghi, diriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan ejekan yang dilakukan oleh kelompok Bani Tamim terhadap para sahabat Rasulullah yang miskin seperti Bilal, Suhaib, Salman Al-Faris, Salim, Mu'alla, Abi Hadzifah, dan lain-lain. Dan dalam riwayat lainnya ternyata bahwa ayat ini berkenaan dengan ejekan sebagian perempuan kepada Sofiyah bin Huyai bin Akhtab, salah seorang istri Nabi yang dia itu keturunan Nabi itu benar. Nabi kemudian berkata kepada Sofiyah, mengapa tidak kamu katakan kepada mereka bahwa bapakku itu Nabi Harun, pamanku Nabi Musa, dan suamiku Muhammad. Dan asbabun nuzul lainnya dalam tafsir Ibnu Asyur menceritakan kisah yang lain lagi. Al-Wahidi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini berkenaan dengan Sabit bin Qais, seorang sahabat Nabi yang terganggu pendengarannya. Dan karena itu beliau melangkahi sekian banyak orang di majelis Nabi untuk bisa berdekatan dan mendengar tausiah Nabi. Kemudian Sabit ditegur oleh seseorang, tapi Sabit bertanya, siapakah ini? Ketika orang itu menjawab, saya Fulan, maka Sabit menyatakan bahwa orang itu anak Fulanah yang terkenal memiliki aib pada masa jahiliyah. Malulah orang tersebut. Turunlah ayat ini untuk menegur si Sabit tersebut. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam fakta sejarahnya bahwa pendidikan itu menjunjung tinggi tentang kehormatan kaum muslimin. Ayat dari itu dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjunjung kehormatan baik kaum muslim dan cara menjaga nama baik atau menjunjung kehormatan kaum muslim tersebut. Dengan demikian, ayat tadi itu dapat dijadikan sebagai landasan bagi orang-orang muslim untuk selalu menjaga kehormatan saudaranya selama Islam. Sayyid Qutb menjelaskan bahwa Islam itu menginginkan masyarakat unggul berdasarkan petunjuk Al-Quran, yaitu masyarakat yang memiliki etika yang luhur.
pada masyarakat pada masyarakat seperti itu, setiap individu memiliki kehormatan yang tidak boleh disentuh. Ia merupakan kehormatan yang kolektif. Mengolok-olok individu berarti mengolok-olok pribadi umat. Dan rekonstruksinya dengan zaman sekarang, yaitu pesan dari ayat ini tetap relevan. Ayat ini menyerukan untuk kita menghormati satu sama lain dan menghindari perilaku yang itu merendahkan atau mencela orang lain. Seperti contoh, menghindari penghinaan di sosial media. Ayat ini tuh mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam cara kita berinteraksi di media sosial. Kritik yang dibangun dengan lebih baik lebih bermanfaat daripada penghinaan atau ajakan yang tidak bermoral. Kemudian adalah menghindari gosip. Kita seharusnya, gosip itu seringkali merusak hubungan dan citra seseorang. Ayat ini menyebutkan untuk kita itu menghindari berbicara buruk tentang orang lain di belakang mereka, baik itu dalam lingkungan kerja, sekolah maupun masyarakat. Dan terakhir itu menjaga keadilan dan juga kesetaraan. Pesan dari ayat ini juga menyoroti pentingnya kesetaraan di antara semua individu. Tidak ada tempat untuk perilaku merendahkan atau menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain berdasarkan faktor apapun seperti suku, ras, ataupun agama. Lalu masuk kesimpulan, ayat ini mengajarkan tentang pentingnya menjaga sikap dan perilaku terhadap sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengingatkan umatnya untuk tidak mengolok-olok ataupun merendahkan orang lain, baik itu kelompok, wanita maupun diri sendiri. Bahkan ayat ini sempat menegaskan bahwa orang yang diolok-olok atau direndahkan mungkin saja lebih baik di mata Allah daripada orang yang mengolok-olok tersebut. Oleh karena itu, ayat ini mendorong umat Islam untuk memperlakukan sesamanya dengan hormat, menghindari sikap sombong dan juga menghargai martabat setiap individu. Mungkin sekian dari saya pembawaan tentang dari ayat Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Akhir kalam, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.